Leli, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu, luar biasa. Ya. Ini kita ada itu ya, ada agenda ya. Saya mau masuk ke kelasnya Bu Leli mengobservasi. Oh iya Oh, betul. iya. Di pertemuan pertama materi keanekaragaman hayati. Iya betul. Kira-kira di kompetensi sebagai guru, nah Bu Leli pengen kompetensi apa sih yang ingin ditingkatkan nanti sebagai bahan observasi ini nanti? Lebih ke pengelolaan kelas. Oh begitu Iya. ya. Terutama di mana khususnya di pengelolaan apa? Pengelolaan kelas terutama di alokasi waktu. Nah itu masih secara pribadi masih perlu peningkatan lagi. Soalnya masih sulit untuk mengatur waktu karena selain banyak beban belajarnya banyak, terus waktunya harus mengikuti yang sudah ditentukan oleh sekolah. Seperti itu. Baik, nanti kita coba ya. Oke, siap. Kita akan ketemu lagi di kelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik, terus gimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, senang. Alhamdulillah. Berarti ya kita bisa mengawali hari ini dengan rasa senang. Ya. Maka dari itu sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa mulai. Oke, sudah siap ya untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Arya sama Hanif. Oke, Arya sama Hanif keterangannya? Oke, terima kasih sekretaris. Ya. Oke, tolong perhatiannya dipusatkan ke depan ya. Saya punya gambar di situ ada anggota keluarga, ada ayah, ada ibu dan ada anak. Ya, kira-kira dalam satu keluarga ini kalau kalian lihat ada nggak yang sama persis? Ada. Dari apanya? Dari apanya? Ciri-ciri apanya persis? Wajah, warna kulit, rambut. Dulu. Siapa di sini yang punya adik atau kakak? Punya adik atau kakak? Oh, punya semua ya. Oke, saya tanya Alika dulu. Alika punya kakak atau adik? Punya kakak. Persis nggak sama kakaknya? Sama persis? Enggak. Bedanya apa? Beda dari kulitnya beda, rambutnya beda. Ya, dalam suatu keluarga yang sama, tapi punya perbedaan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu ya terjadi dalam satu keluarga tersebut? Oke, sudah ada yang jawab gen. Apakah gen? Nah, maka dari itu kita cari tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang biodiversitas atau tentang keanekaragaman hayati. Nah, submaterinya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Oke, siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? Angkat tangan. Oke, silakan Alika yang keras. Tujuan pembelajaran menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati dengan menyajikan laporan dari hasil pengamatan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Alika. Jadi kita hari ini agendanya adalah mengamati atau observasi ya di lingkungan sekitar sekolah. Jadi hari ini ada pembagian kelompok. Ya, ada bagian kelompok. Perhatikan ada 7 kelompok. Silakan duduk di bangkunya masing-masing sesuai kelompok. Tanpa bersuara langsung pindah meja. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Saya kelompoknya Siva sama Luna, saya minta tolong kerjasamanya ya, karena yang Arya dan Hanif tidak masuk. Ya, di tahap pertama yang kalian lakukan adalah pengamatan di luar kelas. Ya, bisa dipahami langkah kegiatan belajarnya. Ya, jangan sampai salah melakukan langkah belajarnya, karena sudah dibaca langkah kegiatannya. Sudah siap untuk melakukan pengamatan di luar kelas? Oke, silakan dengan rapi ya, nggak usah bersuara. Silakan satu persatu keluar dari kelas untuk melakukan pengamatan. Dimulai dari sekarang.
Silakan waktunya 10 menit, nanti setelah 10 menit kembali ke kelas ya. Itu daunnya boleh difoto, boleh digambar langsung, atau boleh ditempelkan langsung, dipetik, ditempelkan langsung nanti di laporan kayak gitu. Oke, baik. Perhatikan ya, perhatikan semuanya. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan di luar kelas. Silakan diidentifikasi ya permasalahan yang bisa kalian ambil dari hasil pengamatan tadi. Ya, dalam bentuk kalimat tanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Sementara ini boleh diisi dulu hasil dari perbedaannya. Daun 1 sampai 3 perbedaannya ada apa saja dari segi ukuran, warna, bentuk. Terus ada yang ditanyakan kelompok ini? Insya Allah tidak ada. Belum. Masih belum bertanya. Oke, silakan diperhatikan. Dalam waktu 20 menit tadi kalian kan sudah melakukan identifikasi masalah. Oke, siapa yang mau mengemukakan pertanyaan yang sudah dibuat? Boleh angkat tangan. Perwakilan kelompok, silakan dibaca sambil berdiri. Mengapa struktur tulang daun bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan daun memiliki warna yang berbeda? Oke. Apa fungsi tulang daun dan mengapa ukuran daun bisa berbeda-beda? Jadi, dari rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi, data apa saja yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan kalian tadi? Ya, silakan disimak di LKPD-nya yang bagian pengumpulan data. Ya, di situ ada tabel ya. Ada tabel, ada 2 tabel yang harus diisi. Ya, untuk pengumpulan data bisa menggunakan bantuan handout atau menggunakan bantuan buku cetak dari perpustakaan atau boleh menggunakan internet seperti itu. Oke, saya beri waktu 20 menit, silakan dikerjakan untuk pengumpulan datanya. Jadi, kalian membuat identifikasi masalah itu berdasarkan ini, harusnya. Pure berdasarkan ini, berdasarkan datamu yang sudah kalian cari di awal. Silakan dibuka LKPD-nya, halaman ketiga atau keempat ya, keempat tentang pengolahan data. Nah, di sini data yang kalian kumpulkan digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang sudah kalian angkat di pembelajaran kali ini. Ya, saya beri waktu selama kira-kira 15 sampai 20 menit untuk mengolah data yang nantinya akan kalian presentasikan. Oke, silakan mulai dikerjakan secara berkelompok. Silakan kelompoknya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil observasikan secara lapangan, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Pada hasil pengamatan perbedaan pada daun, yaitu dari ukuran, warna, tulang, tekstur, dan bentuk. Lalu kita akan membahas perbedaan biotik dan abiotik pada kolam sekolah dan anak sekolah. Dari kesimpulannya, dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa suhu dan kelembapan itu mempengaruhi bentuk dari daun. Dan dari lingkungan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Dan kita mengamati berbagai macam daun di lingkungan sekolah ini. Yang pertama saya menjelaskan, jadi kesimpulannya adalah perbedaan keanekaragaman hayati itu adalah faktor genetik yang bersifat relatif atau konstan dan faktor luar atau lingkungan. Gen juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati karena susunannya yang berbeda. Di sini terlihat perbedaan dari daun 1 sampai daun 4. Contohnya pada warnanya, teksturnya, dan teksturnya. Itu pun juga mempengaruhi konsisten warna. Soalnya kan warnanya itu kan hijau dan merah. Di klorofil kan pasti hijau. Terus bentuk daunnya itu pun kan ada yang kecil ada yang besar. Itu juga mempengaruhi konsisten. Sekian dari kelompok kamu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami terkait keanekaragaman hayati. Mengapa tulang daun bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan daun memiliki warna yang berbeda-beda? Kalau memang tulang daun, mengapa komponen industri tersebut pada tiap ekosistem berbeda? Kami mengamati beberapa daun dan kolam dan taman. Yang pertama daun mangga, merah, melakukan dalam sekolah. Struktur tulang daun bisa berbeda-beda karena pada lingkungan sekitar tanaman tersebut memiliki genetik tanaman tersebut. Yang menyebabkan daun memiliki warna yang berbeda karena ada perubahan kandungan pigmen dalam daun. Selanjutnya klorofil daun mengalami penurunan bila saat daun berubah warna. Fungsi tulang daun adalah sebagai penopang agar daun menjadi luar, seperti tulang pada tubuh manusia atau binatang, dan juga sebagai pengangkut zat-zat yang dibutuhkan tanaman. Komponen penyusun ekosistem sangat berbeda karena dalam suatu ekosistem tidak selalu komponen penyusunannya akan berbeda dengan ekosistem lain. Ini disebabkan karena ada organisasi yang mau hidup di lebih dari satu ekosistem baik secara alamiah maupun beradaptasi. Perbedaan pada dunia maupun ekosistem adalah keadaan lingkungan, kondisi genetik dan organik. Organisasi yang mampu itu pada ekosistem. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena semuanya sudah presentasi ya. Tadi ada yang sudah mempresentasikan hasil produknya berupa laporan tertulis, PPT dan juga mini mading. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas 10-4. Saya akan memberikan penguatan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, nah ini kan yang sudah kalian kerjakan dari kemarin ya, sudah mengerjakan mengamati hasil pengamatan di luar kelas ya, mengenai ciri-ciri daun ya, ciri-ciri daun dari beberapa batang yang berbeda. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita waktunya kuis. Silakan diakses link yang sudah saya bagikan di WA group. Dikerjakan kuisnya. Di situ ada 2 soal.
Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita waktunya refleksi ya. Jadi silakan dibuka Padletnya. Nah, di sini silakan dituliskan refleksi pembelajaran hari ini, kesan positif dan juga kesan negatif. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu untuk minggu depan ya, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa mulai. Oke, saya mau pesan dulu ke ketua kelas, jangan lupa LKPD teman-temannya dikoordinir, kemudian dikumpulkan di meja guru ya di kantor. Oke, terima kasih ketua kelas. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kemarin sudah diberi kesempatan saya melakukan observasi di kelasnya Bu Leli. Kemarin terkait dengan perbincangan kita pra observasi, kita sepakati ya kemarin yang pengen Bu Leli tingkatkan di kompetensinya Bu Leli sebagai pendidik itu adalah di pengelolaan kelas, gitu ya. Menurut Bu Leli, pengelolaan kelas itu kan di indikator yang kita sepakati kemarin itu ada 13 indikator ya yang saya lihat ya. Pengelolaan kelas itu ada penggunaan bahasa dengan baik dan benar, menjaga teladan gitu ya benar ya. Terus menjadi teladan dalam sikap spiritual, sosial, terus bagaimana mengatur tempat duduk siswa gitu ya. Terus apakah beliau sudah menggunakan kata-kata santun, lugas dan sebagainya. Terus penyesuaian materi pembelajaran gitu. Terus setelah itu menciptakan ketertiban dan sebagainya, memberikan penguatan dan umpan balik, kemudian mendorong dan menghargai siswa untuk bertanya gitu ya. Kemudian bagian sopan memulai dan mengakhiri sesuai dengan alokasi waktu. Nah, dari beberapa indikator dalam pengelolaan kelas ini, menurut Bu Leli itu mana sih indikator yang menurut Bu Leli kemarin masih kurang gitu? Oke, terima kasih. Dengan pembelajaran, terutama yang kemarin ya, yang kita di estimasi pada pokoknya kelas yang saya masih belum bisa untuk bukan happy ya, tapi apa namanya untuk atur itu lebih ke alokasi waktu. Oh, mengatur alokasi waktu. Kalau di sekolah kan 2 kali 45 menit, 40 menit ya di sekolah kita 2 kali 40 menit. Sedangkan untuk mencapai ke tujuan pembelajaran tersebut, misalkan tujuan pembelajaran siswa harus melakukan observasi, nanti observasinya disajikan dalam bentuk produk, misalkan dibuat laporan, PPT, lagi. Nah, itu kesimpulannya saya ahli kembali waktu ketika kapan siswa harus selesai walaupun tidak masalah, kapan siswa harus selesai mengolah data dan akhirnya itu dibuat produknya seperti itu. Nah, itu masih belum tercapai. Jadi pada akhirnya nanti molornya itu ketika saya memberikan penguatan itu masih belum bisa maksimal karena kita tidak maksimal. Oh begitu ya. Berarti artinya dalam tiap tahapan di sikap pembelajarannya Bu Leli itu belum bisa dalam kenyataannya di lapangan belum bisa sesuai rencana. Oke. Sesuai dengan yang saya observasi kemarin, sesuai datanya ya. Kalau saya lihat Bu Leli memang di awal ketika masuk diawali dengan berdoa, kemudian Bu Leli membuat kelompok lagi di situ, terus diskusi. Nah, di diskusi di awal memang Bu Leli belum menetapkan ini berapa menit belum. Jadi itu masuk ke catatan saya kemarin Bu Leli. Nah, kemudian pada saat setelah anak-anak
praktikum ya keluar ya di luar kelas kemarin. Nah, kita kan sudah kami sudah bilang sudah komunikasikan ke anak bahwa ini waktunya sekian menit. Oh ternyata sudah. Nah sebenarnya menurut Bu Leli ini ya apa namanya pengaturan waktu itu berdasarkan apa sih? Kan sudah ada di RPP kan? Itu berdasarkan apa? Pengaturan waktu. Pengaturan waktunya ya dilihat kan pertama kan kita pasti menggunakan sistem itu harus berurutan ya urutan. Nah berhitungnya berapa lamanya waktu itu saya biasanya apa namanya mengkondisikannya dengan kemampuan siswa juga. Misalkan kalau pengamanan di kelas diamati kan sudah ada tabel, jadi kita masih bisa 10 menit cukup. Nah untuk identifikasi masalah itu biasanya saya perlu waktu lebih lama sekitar 20 menit. Nah kemudian pengenalan data itu juga akan waktu lebih lama sekitar 30 menit. Jadi waktu 20 dan 30 menit itu saya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa nanti harus melakukan apa saja dan kemampuan siswanya juga. Kadang ada siswa yang lambat, sudah diberikan bahan ajar, sudah diberikan tabel untuk mengisi jawabannya. Kadang siswa juga masih apa ya, carinya tetap pakai bukan bahan, bukan memanfaatkan bahan aja. Nah itu benar-benar jawabannya tidak itu. Nah itu apa namanya membuat siswa itu lambat untuk mengerjakan itu juga kan lama gitu. Jadi itu sih saya juga apa namanya itu apa ya apa sih namanya saya bahasanya mempertimbangkan kemampuan siswa. Ini memang sebenarnya dari sudah paham ya karakter siswa di dalam kelas itu yang gimana sih? Iya. Apakah kira-kira dengan waktu segini itu bisa gitu Iya. di dalam perencanaan itu? Ternyata di lapangan menurut Bu Leli Masih belum bisa diajak untuk berpikir cepat dan kreatif gitu. berpikir cepat dan kreatif itu gimana? Jadi misalkan di Singkat itu juga diperintahkan silakan anak-anak membuat pertanyaan berdasarkan 5W 1W. Nah mereka itu membuat pertanyaan itu lama sekali, menyusun kalimatnya lama sekali. Ini apa ya yang harus saya tanyakan kalau sudah melakukan pengamatan? Nah, dari hasil pengamatan itu mereka sulit untuk mengeluarkan jadi sebuah kalimat. Oh, berarti mencari sebuah kalimat 5W 1W itu ya. Itu susah. Di situ. Mungkin mereka sudah punya, tapi ketika dituangkan dalam bentuk tulisan, mereka kesulitan. Dan mereka itu masih ragu-ragu ini betul nggak ya? Jadi mereka nggak harus nulis, jadi mikir aja. Akhirnya sebenarnya di pikirannya mereka itu sudah ada gitu kan. Tinggal anak ya sudah bingung untuk apa ya? menuangkan dalam bentuk tulisan. Karena memang sistem tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa suka menulis gitu. Apakah seperti itu? Ya mereka tidak terbiasa. Karena biasanya langsung dua pertanyaan dari guru tinggal jawab. Nah ini kan mereka harus dari masalah sendiri jawab sendiri. Biasanya kalau muncul masalah sendiri itu kan biasanya ada kayak pemantiknya dari Bu Leli. Kira-kira menurut Bu Leli gimana? Ya, untuk memunculkan masalah di siswa itu tadi. Iya kan? Paham maksudnya? Jadi kayak gini, siswa itu kan menurut Bu Leli ya, siswa ini bukan siswa kan sih memunculkan permasalahan yang baru. Oh, ya, aku harus ngasih apa? Oh, gitu. Biasanya sih saya bimbing lagi, saya fokuskan lagi ke di awal, di tahapan awal itu kita sudah melakukan apa saya fokuskan. Jadi jangan sampai keluar konteks anak-anak. Jadi fokuskan pertanyaan itu buatlah yang sederhana dan sesuaikan dengan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Dari situ. Kira-kira kemarin menurut Dewi sudah dilakukan Membimbing di setiap kelompok sudah, tapi daya tangkap siswa kan juga berbeda. Jadi ya ada yang di kelompok A ini sudah terlaksana, masih bimbing ini bagus, tapi di kelompok sebelumnya masih harus terus bimbing sampai di akhir. Berarti ada kelompok khusus yang khusus intensif. ya, Pembimbingan khusus sendiri kira-kira yang akan dilakukan untuk bisa memunculkan yang 5W1 untuk memunculkan masalah dalam bentuk pertanyaan. ini masih di bulan hari ini atau untuk kedepannya juga ya
Jadi di RKPD-nya atau di mana aja nanti diberikan apa namanya literasi yang berkait permasalahan-permasalahan itu, misalkan artikel, jurnal, atau kalau kita dari koran kan itu hitungannya yang kredibel, tapi kan apakah nanti sejalan dengan pembelajaran itu kan namanya kalau jurnal itu juga berdasarkan penelitian dan kali di sini juga seperti nanti seperti itu biasakan jadi harapannya itu akan bisa membuat pertanyaan atau setidaknya dari membaca dulu memahami bacaan Jadi dari beliau mungkin permasalahan utamanya itu dari siswa itu kurang literasi gitu. Ya harus dibiasakan berliterasi. Selanjutnya adalah dengan memberikan beberapa artikel bacaan. Kira-kira menurut beliau ini selain artikel apa ya? Selain bacaan gitu. Kan kadang anak nggak suka baca gitu. Dalam kelas itu. Ini ada yang lain? berarti ya lewat video atau mini game bermain kartu atau lewat video yang ada di YouTube. Berarti untuk pembelajaran seperti itu beliau rencananya adalah memberikan beberapa materi ya, materi yang berupa artikel sehingga memunculkan kebiasaan siswa untuk berinteraksi. Nanti prosesnya bisa dapat materi-materi yang tak hanya dari buku aja. Jadi poinnya adalah ini tadi kira-kira bagaimana menurut beliau apakah solusinya sudah bisa terjawab yang tadi tentang anak itu kurang bagaimana bisa memunculkan pertanyaan melalui satu hal. Dari yang kita bicarakan ini Terjawab sih sudah. Nanti di eksekusinya tadi pelaksanaannya kan belum ya, belum masih rencana berdasarkan asumsinya yang kemarin ya, terutama di edukasi waktu ternyata yang kapan itu ya kembali ke kemampuan masing-masing. Jadi kita harus menyediakan waktu lebih lama siswa. baik, terima kasih Bu Leni atas waktunya. Mudah-mudahan nanti akan saya lihat lagi